Salam Aquarius. Nggak terasa ya konten video kita nih udah sampai yang ke-38 loh kali ini. Lumayan banyak juga rupanya ya yang udah dibahas. Nggak habis-habis emang hal yang bisa di-sharing ya di dunia hobi kita ini. Saya jadi penasaran juga sih, kira-kira bakal sampai video keberapa nih nantinya. Tembus nggak tuh sampai 100? Ya udahlah ya, yang nanti ya nanti. Sekarang kita mulai aja diskusi kita seperti biasa. Pertanyaan pertama datang dari Rizky Ilman. Ko Vincent, kalau bibis pelet warna, apakah akan turun kualitas si pelet untuk warnanya? Oh, enggak ya, enggak akan turun selama pembibisannya benar ya. Jadi yang pertama tuh bibis itu harus diusahakan untuk kebutuhan 1 hari aja ya, jangan sampai 2 hari ya. Kalau bisa mau kasih makan bibis gitu. Jadi jangan bikin bibis buat banyak-banyak, buat berapa hari gitu. Walaupun kayaknya tahan gitu. Karena ada potensi bintik-bintik jamur tipis yang mungkin nggak kelihatan mata ya. Itu udah mulai tumbuh tuh kalau lebih dari 1 hari. Jadi bukan cuman kualitasnya aja yang turun ya, malah bahaya buat ikan. Jadi kalau pembibisannya benar, apakah itu pelet high growth gitu untuk pertumbuhan, atau high color untuk naikin warna, nggak ada yang menurun kualitasnya. Oke, oke kita lanjut lagi ke Tiger. Wah, Tiger Wong. Halo Ko Vincent, salam Aquarius, mau bertanya ini. Saya pakai filter talang 2 susun. Posisi sekarang power head menuju ke filter mekanis, wet and dry. Air turun ke talang bawah isi media biologi. Sedangkan sekarang saya mau menambahkan caltness yang ditempatkan di ember. Urutan yang betul dari power head menuju ke media mekanis, baru caltness. Atau bisa dibalik, dari power head menuju caltness, baru ke media mekanis. Yang jadi permasalahan kalau dari power head ke mekanis dulu baru ke caltness, jadi tinggi banget. Kalau dibalik bisa lebih pendek dengan posisi sejajar. Terima kasih sebelumnya, semoga sehat selalu. Oke, Tiger. Talang 2 tingkat. Ini kalau caltness-nya setelah output gimana? Ya, jadi kalau gambaran saya ya, ini kan filter talang nih 2 tingkat gitu ya. Yang di atas kan mekanis ya, turun ke bawah kan biologis ya. Nah, terakhir pas di outputnya itu kita kasih pipa yang agak panjang, kita masukin botol gitu. Botol ini ya udah kita kasih lubang-lubang gitu. Lalu di dalamnya kan, di dalam botol kita bisa isi caltness. Jadi nanti dia bisa berputar secara dinamis gitu. Ya jadi nggak ada masalah tuh dengan ketinggian pada kedua talang gitu ya di awal ya. Tapi ini kalau outputnya bukan yang waterfall ya, yang air terjun. Kalau yang waterfall nggak bisa gitu. Anyway, sebenarnya kalau mau upgrade ya pompanya juga boleh di-upgrade. Upgrade aja sekalian pompanya ke yang lebih besar gitu. Jadi kan nggak masalah dengan ketinggian pipanya gitu. Cuma nggak enak aja dilihat dipandang mata kan. Jadi kayak 3 tingkat gitu ya. Nambah ember lagi gitu. Rasanya aneh gitu. Atau kalau enggak ya paling enak bikin caltness reaktor yang terpisah aja gitu. Kan kayak model termos gitu ya, udah banyak gitu. Kan banyak yang jual, jadi nggak usah pusing-pusing lah mikirin tentang modifikasi di filter talang lagi. Udah terpisah itu soalnya dan lebih rapi pula ya. Oke, kita lanjut ya, kita ke Bang Jopri. Halo, Bang. Prof mau tanya lagi dong. Koki saya sempat seminggu dikarantina dengan Epsom salt selama 3 hari karena kena SBD. Tapi setelah sembuh SBD mata kirinya mata kirinya berubah warna jadi keabuan seperti ada selaput gitu. Jadi tidak cerah lagi matanya. Itu kenapa? Dan apakah bisa sembuh? Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih selalu sabar menjawab pertanyaan kami yang masih pemula ini.
Nah, itu itu nggak boleh ya. Jadi nggak, karena terlalu lama direndam pakai garam Epsom ya, 3 hari, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi penggunaan garam Epsom itu nggak bisa disamain dengan garam ikan ya. Maksimum perendaman garam Epsom itu hanya 10-15 menit ya, karena dia punya sifat tuh relaksasi gitu. Mengendurkan gitu, mengendurkan tubuh, bagian tubuh yang tegang. Terutama yang tegang itu yang disebabkan karena pembengkakan gitu ya. Nah, mata pada ikan kan pada dasarnya adalah bola mata yang memang secara dasar tuh bulat dengan ketegangan lensa bola mata, bukan yang disebabkan karena pembengkakan gitu ya. Namun kan cara kerja Epsom nggak bisa pilih-pilih. Maka ketegangan normal pada lensa bola mata tuh jadi kena dampaknya gitu ya. Lensa mata ini yang kita sebutnya tuh kornea ya. Kan dia punya banyak saraf, punya banyak lapisan, tapi dia nggak mempunyai pembuluh darah. Itu sebabnya dia kelihatannya kan bening ya. Agar cahaya yang diterima oleh mata kan dapat langsung masuk, disalurkan ke saraf gitu, ke saraf penglihatan ya, secara langsung gitu ya. Nah, jadi gambaran, waduh nyamuk lewat. Jadi gambarannya itu sama kayak kita tuh pegang plastik bening lah ya, plastik bening yang masih ketegangannya normal gitu ya. Maka plastik bening ini kalau ketegangannya normal kan tembus pandang gitu, bening ya. Tapi kalau plastik bening ini bergelombang, ketegangannya kan terganggu. Daya tembus pandangnya juga bermasalah. Nah, bayangkan kalau tumpukan plastik bening ini bergelombang semua ya. Bila tumpukannya cukup tebal, maka kebeningannya tuh mulai hilang. Nampak seperti kayak berkabut gitu, kayak ada keabu-abuan ya. Nah, kornea mata itu terdiri dari lapisan-lapisan bening kayak gini ya. Dan udah menjadi kacau gitu karena ketegangannya tuh terganggu akibat dikendurkan oleh si Epsom salt tadi ya. Ini bisa normal lagi ya, bisa kembali bening. Asalkan segera dipindah ke air yang kualitasnya bagus ya, tanpa ada pengaruh dari Epsom salt-nya lagi ya. Cuma kecepatan sembuhnya itu nggak standar. Makin banyak lapisan yang bergelombang yang kena ya makin lama kembali normalnya. Gitu ya, oke. Oke, kita lanjut lagi ya, kita ke Andri Herman. Salam sehat dan sukses kok. Mau nanya nih, kalau ikan koi dikasih cemilan maggot, bagusnya pakai maggot hidup atau maggot kering ya kok? Oh ya udah jelas maggot hidup ya. Kan maggot hidup itu selain proteinnya kan masih murni, belum terdegradasi ya. Juga dia nanti bisa melatih si ikan kan untuk mengejar makanan gitu. Jadi ini salah satu kelebihan dari pakan hidup gitu. Kalau soal nutrisi, otomatis juga lebih segar kan, maka nutrisinya jelas lebih baik kualitasnya daripada yang udah dikeringin, ya kan? Jadi kelebihan maggot kering itu ya cuma satu, penyimpanannya mudah gitu doang. Ya, sisanya semua kalah gitu kalau dibandingkan dengan yang pakan hidup dengan maggot hidup, ya. Oh iya, kok satu lagi. Salah satu ikan koi saya terkena dropsy. Minta saran pengobatan yang tepat kok, soalnya baru kali ini saya menangani ikan dropsy. Makasih sebelumnya kok. Oke, Andri. Sebelumnya saya ikut prihatin ya dengan ikan yang lagi dropsy ya. Saya pernah buat videonya kok, itu komplit sekitar 2 tahunan lalu ya. Judulnya Dropsy Update New Case November 2020, Recovered, sembuh ya. Ini covernya nih ya, kayak gini ya. Banyak yang tertolong sih kasus dropsy-nya dari video itu gitu. Kamu baca aja kesaksian mereka tuh di kolom komentar gitu ya. Jadi sebaiknya nanti dilihat ya. Saya doakan agar ikannya segera normal kembali ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita ke kakak jahil. Waduh. Ada orang iseng nih. Bercanda ya. Ya udah, oke, kita lihat mau jahilin mau nanya apa nih. Om Vincent mau nanya-nanya nih.
Akuarium predator saya sudah memiliki filter talang DIY yang berisi filter mekanis dan biologis. Karang jahe, kristal bio, momogi block. Bagus nih ya. Niatnya saya ingin menambahkan thermoscalpness di dalam akuarium. Karena saya ingin menambahkan jumlah ikan. Tapi ada beberapa hal yang saya masih penasaran tentang thermoscalpness. Satu, aerator yang digunakan harus kencang atau pelan? Apa ada putaran yang ideal untuk calpness berputar? Ya, oke. Gini ya, kakak ya. Yang ideal itu nggak boleh terlalu pelan, juga nggak boleh kekencengan gitu. Normal-normal aja putarannya gitu. Santai aja tapi dia continue ya. Jadi kalau kelihatan banyak yang nggak bergerak, itu artinya terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, biasanya tuh ditandai dengan di atas permukaan tuh ada banyak gelembung, plepek. Nah, itu terlalu cepat gitu ya. Nah, karena kedua hal ini ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kita perjelas satu-satu. Kalau misalnya berputarnya terlalu cepat gitu ya, maka kalau berputarnya cepat gitu ya, kenapa? Nanti kapasitas oksigennya jadi seperti dilipat gandakan ya. Jadi udah ada injek udara dari air pump ya, pompa udara gitu, ditambah lagi dengan pergolakan calpness, itu menyebabkan kadar oksigen menjadi semakin kaya ya. Dengan demikian bakterinya nanti, bakteri nitrifikasi yang kita pelihara kan sifatnya aerob, butuh oksigen yang banyak gitu. Jadi mereka tuh bakterinya lebih sehat. Kelemahannya ya, kalau terlalu cepat gitu gerakannya. Nah, koloni bakteri ini sulit menguraikan amonia karena waktu kontaknya mereka itu dengan amonia lebih singkat ya. Terlalu cepat kan putarannya gitu. Nah, itu kalau cepat. Kalau kita sekarang kita lihat kalau yang lebih lambat ya. Nah, otomatis penguraian amonianya lebih bagus. Karena kan waktu kontaknya tuh lebih lama, waktu yang dibutuhkannya gitu untuk menguraikan amonianya. Waktunya cukup gitu. Jadi dia lebih banyak bisa menguraikan amonianya ya. Nah, tapi kalau terlalu lambat, distribusi kadar oksigennya juga nggak merata gitu. Jadi tingkat pertumbuhan bakterinya jadi lambat. Bakterinya yang harusnya udah mulai tambah banyak, cepat tambah banyaknya, ini jadi lebih lambat gitu. Jadi yang sedang-sedang aja, oke? Pertanyaan kedua, ketika calpness sudah berputar semua dengan baik, apa kita bisa menambah calpness dengan tujuan menambah SSA? Oh iya, tapi nanti tambahin yang baru kan, yang baru bisa ngikut gitu ya, atau mungkin dia masih diam juga karena belum ada bakterinya. Tapi kalau udah berputar semua ya, habis ditambahin berputar semua gitu, dengan tujuan nambah SSA itu benar ya. Tapi gini nih, takutnya ada pengertian yang rancu ya. Saya harus jelasin dulu bagian ini ya, pelan-pelan nih, biar nggak salah mengerti gitu. Jadi pengertian SSA secara mendasar dulu ya. Disebutkan bahwa SSA calpness K1 itu adalah misalnya 950 meter persegi per meter kubik ya. Jadi angka segini ya, 950 meter persegi ini adalah kalau kita punya calpness sebanyak 1 meter kubik gitu. Jadi bayangkan kalau kita tuh punya wadah chambernya, ukurannya berarti 1 meter kubik, yaitu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Nah, itu baru dapat mengumpulkan koloni bakteri seluas 950 meter persegi. Nah, kalau wadahnya cuma segede termos, ini kan kecil banget. Bener nggak? Ya, dibandingkan dengan wadah 1 meter kubik tadi gitu ya. Mungkin kalau termosnya dijejerin buat nyampe 1 meter kubik, mungkin misalnya butuh 500 termos nih, 500 botol termos gitu. Baru jumlahnya sama bakterinya dengan 1 meter kubik tadi gitu. Jadi kita anggap ini kan seolah-olah satu termos itu adalah 1/500 kalinya. Benar nggak? Ya, 1/500 kalinya dari 1 meter kubik. Maka SSA calpness yang kita miliki di termos itu berapa?
950 dibagi 500 ya, yaitu bentar saya ambil kalkulator dulu. 950 dibagi 500 ya, jadi 1,9. Buletin lah 2 ya, jadi 2 meter dong ya. Jadi bakterinya tuh untuk satu termos itu hanya seluas 2 meter persegi, bukan 950 ya. Jadi kalau coldness-nya ditambahkan, misalnya kita anggaplah kita langsung tambahin jadi 2 termos gitu, maka SSA-nya menjadi 4 meter persegi gitu. Jadi jangan berpikir bahwa pas beli coldness nih, kita belinya cuma seliter misalnya ya, 1 liter. Lalu karena pas baca nih, pas lagi beli, pas baca speknya gitu, spesifikasinya bahwa coldness itu SSA-nya 950 meter persegi gitu. Lalu asumsi bahwa SSA coldness yang udah kita beli ini nanti akan mengumpulkan koloni bakterinya juga 950 meter persegi. Nggak begitu ya. Itu dasar pengertian SSA-nya ya. Harus dipahami dulu gitu. Maka kalau kita balik ke pertanyaan yang tadi ya, menambahkan coldness untuk menambahkan SSA, maka jawabannya iya betul ya. Dalam pengertian menambahkan luasan koloni bakteri yang nanti akan kita pelihara. Bukan SSA spek coldness-nya ya. SSA coldness itu tetap 950 meter persegi per meter kubik. Jadi nggak bisa SSA-nya itu naik jadi 1000 atau jadi 1100 atau di atasnya. Enggak. Begitu. Ya. Oke? Got it ya? Mengerti ya? Oke. Berapa batas maksimal jumlah coldness jika kita bandingkan dengan ukuran termos? Oke. Nah, ini ada standarnya memang ya. Jadi standar kapasitas coldness akan berjalan mencapai performa baiknya itu ya. Itu mulai dari 30% dari kapasitas chambernya. Jadi bila si termos ini kita anggap misalnya kapasitasnya 1 liter lah ya, maka performanya baru bisa baik ya, baru bisa dicapai pada saat coldness itu isinya 30%. Berarti 300 mili gitu ya, diisiin coldness sebanyak 300 ml gitu. Kalau di bawah 30% gimana? Ya performanya tetap bagus, tapi pertumbuhan bakterinya lambat. Kalau di atas 30%, performanya bagus, pertumbuhan bakterinya juga bagus gitu ya. Yang terbagusnya itu di berapa? Di 50%. Kalau lebih dari 50%, performanya akan mulai berkurang, pertumbuhannya berkurang, makin lambat dia masalahnya ya. Nah, jadi tapi ini juga harus diimbangi dengan kekuatan pompa aerasinya gitu ya. Jadi indikasinya gini, kalau ditambahkan apakah perputarannya masih stabil gitu atau malah banyak yang mandek. Kalau banyak yang mandek kan artinya kekuatan pompa aerasinya tidak mengimbangi gitu. Tidak mengimbangi ya. Nah, justru dengan ditambahkan coldness sampai 50%, performanya bisa jadi turun gitu. Jadi ngelihatnya gitu ya. Jadi standarnya tetap mesti dihubungkan antara jumlah coldness dengan kekuatan pompa aerasi yang digunakan, gitu ya. Ini dianggap menjadi satu kesatuan standar, ya. Oke. 3. Perlukah coldness dibersihkan? Jika perlu, kapan? Dan apa tanda-tanda yang bisa kita lihat dengan kasat mata? Coldness selama mengikuti aturan tersebut ya. Yang pertama tadi kan digunakan secara dinamis ya. Yang kedua kapasitas maksimumnya cuma 50% ya, dengan pompa yang sebanding yang kita tadi bilang itu adalah standarnya gitu ya. Maka otomatis coldness tersebut nggak bisa kotor ya. Jadi nggak perlu dibersihin gitu. Kalaupun ada kotoran yang terlihat, itu sebenarnya adalah biofilm ya, biofilm. Itu biofilm yang menebal itu justru sangat bermanfaat karena isinya tuh sebenarnya adalah koloni bakteri semua. Jadi sangat rugi besar kalau kita bersihkan gitu. Tapi kalau coldness-nya banyak, perputarannya lambat, ya coldness-nya itu jadi cepat kotor. Itu kelihatan kok kotorannya. Kan dia menyumbat tuh di rongga-rongga gitu yang di lubang-lubang coldness-nya gitu. Itu udah tanda-tandanya pasti kelihatan kok sama mata. Boleh dibersihin kalau udah tebel gitu. Kalau enggak ntar kemampuan dia meningkatkan sirkulasi oksigen terlarutnya kan juga berkurang. Ya, gitu. Oke? Semoga Om Vincent bisa bantu jawab. Sebelumnya terima kasih. Ya, sama-sama ya.
Semoga ini menjawab semua pertanyaan tentang Kausnes tadi ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi, kita ke Nengah Darmantara. Selamat pagi Om Vincent. Salam kenal. Izin bertanya Om. Saya punya kolam terpal bundar D2. Tinggi air sekitar 90 cm. Ya, anggap berarti D2T1 ya. Kan bedanya cuma 10 cm itu. Saya isi ikan gurame 4 cm, sekitar 200 ekor. Saya menggunakan sistem RAS dengan 3 chamber. Filter mekanisnya jaring nelayan, filter biologisnya biobol, dan samteng. Air yang digunakan air sumur, pH-nya 7,5, TDS-nya 300 ppm. Sebelum masuk benih ikan, airnya sudah didiamkan sekitar 2 bulan. Dan airnya sudah berwarna hijau. Setelah ikan dimasukkan, ikannya sehat. Dan 2 bulan kemudian, saya hubungkan kolam dengan sistem hidroponik NFT. Nutrien film teknik ya. Oke, airnya dangkal berarti ya. Oke, sedikit gitu. Sehingga menjadi aquaponik. Sistem ini saya coba tanami kangkung sekitar 100 net pot. Tapi setelah 1 minggu, kangkungnya tidak bisa tumbuh seperti saat hidroponik yang menggunakan EB mix. Warna daun kedua yang tumbuh menjadi kuning dan ujungnya kering. Ini waktu pas kutiledon gitu maksudnya ya. Saya ukur pH air kolam sekitar 8,5 sampai 9,0 dan TDS-nya sekitar 400 ppm. Pada naik semua itu berarti ya. Oke, pertanyaan saya. 1. Kenapa kangkungnya tidak tumbuh normal? Apakah karena nutrisi dari kotoran ikan belum cukup? Bagaimana mengetahui kecukupannya? Oh iya, itu udah pasti ya, Nengah ya. Kalau cuma berharap dari aquaponik gitu ya, nutrisinya dari kotoran ikan aja gitu. Jelas nggak mencukupi kalau buat memenuhi kebutuhan gizi tanaman gitu. Itu berarti organik ya. Nah, apa sih yang sebenarnya diharapkan dari nutrisi kotoran ikan tadi? Paling besar berarti kan nitrogen, bener nggak? Ya, nitrogen. Memang tanaman mengkonsumsi nitrogen sih sebagai unsur makro gitu. Namun yang disebut unsur makro itu kan bukan cuma nitrogen ya, ada fosfornya juga, ada kaliumnya juga, ya, NPK gitu, ya kan? Nah, sementara kalau di dunia akuatik ya, di dalam air, nitrogen ada, betul. Fosfornya dalam bentuk fosfat, bukan fosfor beneran, ya, tapi sudah menjadi bentuk fosfat gitu. Jadi kebutuhan fosfor pada tanaman belum mencukupi, harus didegradasi lagi gitu. Kalium sama aja, ya kan, kalau di air malah sedikit gitu. Jadi dari perbandingan unsur makronya aja udah nggak mencukupi nih kalau cuma dari kotoran ikan gitu. Apalagi dibandingkannya dengan EB mix. EB mix kan hidroponics gitu kan, dan itu kan EB mix tuh produksi pabrikan gitu ya. Banyak udah unsur-unsur yang boleh dipilih, namanya juga pabrikan. Dia bisa formulasi, diracik dalam EB mix ini komplit gitu. Jadi secara otomatis EB mix kan mengandung semua unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan sama si kangkung. Jadi paling gampang gini aja, kita tengok aja para aquascaper ya, yang memelihara akuariumnya tuh pakai tanaman-tanaman akuatik. Kan banyak tuh ya. Kalau mereka cuma berharap tanamannya bisa subur cuma dari kotoran ikan yang ada di dalam akuarium, nggak akan kesampaian itu ya. Mereka harus tetap memberikan pupuk makro, pupuk mikro gitu di akuariumnya, apakah dalam bentuk pupuk cair, pupuk tancap, dan lain-lain. Jadi intinya nggak bisa cuma mengharapkan dari kotoran ikan gitu. Kalaupun tumbuh, nanti pertumbuhan kangkungnya juga kurus-kurus biasanya, tetap kalah sama yang hidroponik. Ya, gitu. Kedua, kenapa pH air kolam menjadi semakin naik? Nah, ini. Jadi kan kalau digabungkan sistem antara aquaponik dengan RAS gitu. Biasanya di sini orang mengurangi tuh yang namanya pergantian air berkala. Ya, yang secara rutinnya mulai dikurangi. Makin jarang dia. Mungkin malah akan bertahan nggak pernah ganti air. Kenapa?
Karena dia kan mengunggulkan sistem aquaponiknya, ya, untuk penguraian siklus nitrogennya gitu. Ya, berharap kualitas air akan bagus, terutama kan parameter amonia, nitrat. Semua ini secara logika akan dikonsumsi oleh tanaman. Gitu kan? Ya, jadi mulai dia tidak water change gitu. Yang tidak disadari orang begini. Kebutuhan nitrogen pada tanaman itu ada perbedaan antara siang dan malam, ya. Jadi pada malam hari konsumsi nitrogen pasti tidak sebanyak siang hari. Karena di siang hari kan emang aktivitasnya banyak. Ada respirasi, ada fotosintesis. Jadi ada dua aktivitas utama yang dilakukan tanaman. Jadi dia butuh kebutuhan nitrogennya juga banyak, ya. Malam hari kan dia tidak berfotosintesis. Jadi cuman respirasi. Jadi kebutuhan nitrogennya sedikit. Dan kita tahu bahwa amonia akan berubah menjadi nitrit. Nitrit lalu akan berubah menjadi nitrat. Jadi yang paling banyak adalah yang nitrat. Karena kan dia nggak bisa berubah lagi ke bentuk lain. Yang lain bisa berubah, ya kan? Jadi berkurang gitu. Tapi nitrat nggak bisa. Dan nitrat itu punya sifat sedikit basa. Jadi kita tahu bahwa basa itu kan pH-nya naik, tinggi. Itu sebabnya pH makin lama jadi makin naik. Karena akumulasi nitrat yang banyak di dalam air. Ya. 3. Bagaimana cara menurunkan pH air kolam secara alami? Terima kasih Om, salam sehat dan sukses selalu buat Om Vincent dan keluarga. Oke, kalau menurunkan pH secara alami, ya bisa daun ketapang kita karungin, kita tenggelamin gitu di dalam kolam. Harus banyak ya pemakaiannya gitu. Atau tenggelamin batang kayu juga bisa ya. Kalau mainnya aquaponik begini ya, hidroponik, organik, pasti tahu yang namanya pit moss kan. Nah, pit moss juga bisa. Masukin aja ke kantong jaring ya, yang banyak. Tenggelamin ke kolam. pH-nya nanti pasti akan turun sendiri. Oke? Oke ya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kita ke Henry Robinson. Wah, udah lama nih nggak muncul. Oke, Henry. Mau nanya apa? Halo kok, sehat terus kok. Biar bisa jawabin pertanyaan-pertanyaan netizen. By the way, kok saya punya koi ogon sama soragoy. Dua-duanya jinrin. Makan pakai high silk. Wow, mantep. High silk 21 ya. Yang jadi pertanyaan, koi memang jadi cepet gede. Tapi jinrinnya kayak berkurang atau memudar. Apa memang pengaruh ya kok? Terus ada tips atau makanan supaya jinrin koi tetap celing dan banyak kok. Kalau memang berkurang jinrinnya apa mungkin akan tumbuh lagi. By the way, tips buat kolam koi outdoor di musim hujan dong kok. Makasih banyak ya. Jaga kesehatan kok. Udah mau musim hujan. Iya sama lah. Situ juga ya. Jaga kesehatan. Udah mau musim hujan tahu. Jangan main hujan-hujanan ya di jalan. Oke, kembali ke masalah ikan koi yang tadi pudar, jinrinnya ya. Jadi gini, kalau pakan yang buat growth ya, itu emang efeknya agak sedikit ke arah warna ikan gitu ya. Karena kan secara alami waktu ikan itu bertumbuh kan bertambah besar gitu, kulitnya kan mengembang. Jadi ikut tertarik gitu, sesuai dengan pertumbuhannya dia gitu. Ini kan secara alami sebenarnya menyebabkan warnanya jadi makin tipis ya. Kalau warna makin tipis jadi makin pudar ya. Lalu yang kedua bisa juga dari faktor air, maksudnya suhunya ya. Kalau suhunya naik ya, makin hangat, itu menyebabkan warna ikan juga makin tipis gitu. Ini juga secara alamiah sih ya. Kalau suhunya dingin warnanya jadi makin tebal gitu. Contohnya kayak hewan berbulu aja. Kalau pas lagi musim dingin kan bulu-bulunya tuh dia akan buat kayak lebih tebal gitu ya, kayak berdiri semua gitu. Jadi supaya suhu dinginnya tuh nggak ketahan gitu, nggak sampai menusuk masuk nembus ke dalam kulit. Nah, ikan juga begitu. Kalau dia bukan bulu, dia bisa dengan warnanya gitu. Warnanya jadi makin menebal. Jadi itu secara alami seperti itu ya. Lalu yang ketiga gitu ya. Tadi kan pakainya high silk ya,
21 gitu. Itu emang biasanya high silk itu buat naikin warna putih gitu. Jadi kalau pada jinderin ya, saat warna putihnya naik ya kan otomatis jinderinnya jadi kayak ketutup gitu, kilauannya ya, dampaknya begitu gitu. Jadi boleh di combine sih sama pelet yang buat up warna gitu, biar jinderinnya balik lagi. Tapi sekalian cek itu ya, apakah akhir-akhir ini kolamnya jadi makin panas suhunya ya? Mungkin karena lebih sering terkena sinar matahari gitu, atau ada sesuatu yang menyebabkan air jadi naik suhunya gitu ya. Terus kalau tips buat kolam di musim hujan gitu, sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Yang perlu dikhawatirkan kan cuma hujan pertama gitu, karena banyak partikel kotoran gitu ya, hujan asam. eh, jadi siap-siap penggaraman aja kalau gitu mah ya. Kalau udah hujan-hujan hari-hari berikutnya kan aman-aman aja. Selama kita siap dengan buffer pH gitu. Jadi nggak akan terpengaruh ya. Kalau suhu air nggak apa-apa juga. Kan koi termasuk ikan yang suka dengan suhu air yang dingin juga. Yang penting kalau saya sih selalu stok air aja. Stok airnya kalau kita siap apapun masalahnya selama punya stok air buat water change, baik-baik aja gitu. Ya, oke. Kita lanjut ke Riz Farm. Yo, Riz Farm, apa kabar? Yuk lihat pertanyaannya. Selalu nyimak kok. Maaf tanya, banyak seller media filter menyarankan media seperti Crystal Bio, Neo Media, dan lain-lain. Tidak dianjurkan digabung media filter karang jahe. Katanya cara kerjanya bertolak belakang. Mohon penjelasannya. Terima kasih kok. Sebetulnya bukan bertolak belakang ya. Ada dua hal sih yang nanti kita bisa lihat gitu ya. Kenapa orang bicaranya kayak gitu gitu. Pertama ya, kalau dengan Crystal Bio gitu ya. Ini kan sebenarnya udah pernah dibahas di video sebelumnya ya. Cuma saya nggak ingat itu videonya yang keberapa gitu. Jadi saya ulang secara singkat aja. Crystal Bio, CB itu kan pada dasarnya saat baru beli pasti ngambang ya. Jadi orang suka tiban dia pakai media yang lebih berat, dipaksa tenggelam gitu. Jadi CB ini mahal kan, ringkih, rapuh gitu, karena tadinya ngambang, ditiban Pak, jadi tenggelam. Sama yang lebih berat, biasanya lebih murah. Jadi CB-nya banyak yang rusak, banyak yang hancur gitu ya. Tapi kalau sudah mulai dikaitkan dengan Neo Media, menurut saya ini udah makin jauh menyimpang gitu. Karang jahe kan mengandung kalsium. Apapun sebetulnya yang kalau memang secara alami itu pasti mengandung kalsium, ya. Karang jahe, terus batu apung gitu, pasti ada kalsiumnya lah gitu. Nah, jadi itu sebabnya kan mereka berfungsi sebagai buffer pH gitu. pH-nya disangga agar tidak turun. Tapi kalau Neo Media kan punya 3 produk. Ada yang soft, ada yang pure, ada yang hard. Masing-masing ada yang buat jaga pH asam ya, netral, basah. Jadi harusnya si owner juga tahu dong gitu. Misalnya dia temanya black water ya, berarti kan dia beli Neo Medianya yang soft gitu. Kan dia butuh pH yang rendah. Nah, kalau memang sudah butuh pH rendah, masa sih dia pakai karang jahe? Nggak mungkin dong gitu ya. Atau kalau si owner misalnya nggak punya yang black water lah ya, misalnya siklit lah, ikan siklit kan butuh pH-nya tinggi gitu. Dia pakai karang jahe dong ya. Lalu dia mau combine misalnya sama Neo Media. Masa sih dia pilih Neo Media soft yang buat pH rendah gitu kan? Nggak mungkin. Ya udah pasti dia pakainya Neo Media yang hard. Jadi dari sini kan kelihatan mana mungkin berlawanan gitu. Jadi memang cuma pengetahuan ya, pengetahuan kita sebagai ownernya aja untuk memilih media yang benar gitu. Nah, jeleknya begini, seller itu kebanyakan cuma copy paste aja ya, karena nggak terlalu mengerti tentang akuatik gitu. Seller nih ya. Kalaupun sellernya orang akuatik, kemungkinan dia punya admin yang bukan akuaris. Jadi main copy paste juga. Jadi pengetahuan memilih media memang perlu. Tapi memberikan informasi sepotong juga nggak benar.
ya. Saya juga nggak gitu setuju gitu. Apalagi kalau akhirnya cuman copy paste dan ditambahkan nih, tempelin lagi sama produk lain. Bikin yang mau beli kan makin keder aja gitu ya. Jadi mesti dipahami dulu maksud berlawanan itu bagaimana. Harus sesuai konsepnya gitu kira-kira ya. Ini bagus juga sih diangkat lagi ya sama Rizfam ya, biar jadi makin jelas gitu ke depannya. Oke? Oke, kita lanjut lagi, kita ke Angga Suara. Salam Aquaris Ko Vincent. Angga mau tanya nih, kalau untuk akuarium indoor baru 2 hari running tanpa ikan, itu pas waktu dikasih bakteri starter, apa nanti bakterinya bakal berkembang biak dengan optimal? Karena saya pikir kalau penambahan bakteri starter nitrifikasi di biomedia saat keadaan tidak ada ikan, nanti bakteri berkembang biak dengan memakan apa ya kok? Karena kan notabene-nya kalau akuarium tanpa ikan berarti tidak ada amonia juga kan kok? Itu gimana ya penjelasannya kok? Lalu kalau bakteri nitrifikasi terkena sinar lampu, apakah bisa berkembang biak secara baik? Soalnya saya pernah dengar kalau bakteri nitrifikasi itu hidupnya di tempat gelap atau minim cahaya. Terima kasih Ko Vincent, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya untuk keluarga. Amin. Oke, Angga. Ya nggak begitu ya, Angga ya. Bakteri nitrifikasi itu nggak selalu mengkonsumsi amonia. Dia juga bisa mengkonsumsi karbohidrat, fosfor, sulfur, gitu lain-lain ya. Nah, struktur dasar dari karbohidrat itu adalah gula, ya, gula sederhana dalam bentuk glukosa, sukrosa, ya, fruktosa gitu. Oleh sebab itu, saya selalu menyarankan untuk memberikan molase ya terlebih dahulu sebelum menggunakan bakteri. Salah satunya untuk antisipasi ketersediaan amonia gitu, yang mungkin emang belum ada. Jadi bakterinya tuh nggak ngos-ngosan gitu, puasa beberapa lama nungguin makanan datang ya. Lalu mengenai kondisi gelap dan terang, itu memang betul ya. Kalau kondisi gelap akan membuat bakteri nitrifikasinya bekerja lebih aktif ya. Performanya lebih baik. Oleh sebab itu nggak ada filter yang pakai lampu. Kebanyakan filter biasanya dilengkapi dengan penutup kan gitu ya. Jadi selain biar bukan cuman buat nggak luber gitu, ya sebenarnya buat antisipasi cahaya masuk kayak gini gitu. Makanya jangan pakai bakteri nitrifikasi langsung ke akuariumnya. Biasakan selalu dikasihnya di media filter. Nah, semua udah ada aturannya. Jadi kalau diikuti akan lebih baik gitu. Kasih molase ya gitu. Nah, oke. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini ya. Biasanya juga cuman sampai segini ya waktunya buat kita bincang-bincang ya hobi kita ya. Nanti kita lanjutkan lagi pastinya begitu ada kesempatan ya. Oke ya. Oke deh, saya sudahi dulu ya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.